Tribuners, bertemu lagi dalam program Ngopi Surup bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Hari ini saya ada di halaman rumah yang sangat asri. Tamannya keren, ada binatang-binatang. Halaman rumah ini adalah rumah dinas Bupati Banyumas. Beliau sudah ada di sebelah saya, Bapak Insinyur Ahmad Hussein. Ya, ini saya Ahmad Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Gimana Pak Erwin? Ya. Tribuners, seperti biasa di program Ngopi Surup, kita akan ngobrol santai dengan tokoh-tokoh di Jawa Tengah, bertukar informasi, bertukar inspirasi dari pengalaman tokoh-tokoh di Jawa Tengah ini. Pak Hussein, ya, kita ngobrol santai saja Pak Hussein. Kalau saya lihat tetap ke masker bayar Pak Priwe? Karena biasanya, kita sudah biasanya Bupati lainnya Priwe? Dibuka aja karena kita sudah vaksin, sudah swab. Berapa Pak? Insya Allah jaraknya sehat, atau jaraknya juga jauh. Dah. Wis divaksin ono? Sudah. Wis nom padahal. Pak Hussein, ini nama depannya kan insinyur, sarjana teknik. Iya, kebetulan. Iya, dulu di mana kuliahnya? Bandung. Di? ITB. Oh, ITB. Institut Teknologi Bandung. Ambil jurusan? Sipil. Oh, sama kita. Oh, sipil Saya juga sipil di Semarang. Undip? Di Untak. Untak. 17 Agustus. 17 Agustus ya. Ya. Dulu kalau nggak salah saya baca-baca ini beliau pernah jadi terakhir itu juga pernah jadi dirut PDAM ya. Iya, dirut di sini, tapi sebelumnya saya direktur distribusi di PDAM Surabaya ya. Tapi sebelum itu di swasta perusahaan asing. Ya, boleh dong cerita sedikit awal karirnya Pak Hussein ini sebelum jadi bupati. Saya lebih banyak ke perusahaan asing saya. Di perusahaan Jepang. Iya. Terus perusahaan Inggris ya. Terus baru ke BUMD. Nah, BUMD baru wakil. Di perusahaan Jepang di mana Pak Hussein? Di saya Jakarta? di Chiyoda. Di? Chiyoda. Oh, di Jepang sana? Ya. Bukan namanya Chiyoda Internasional Indonesia. Ya. Proyeknya di mana? Proyeknya banyak di offshore onshore, biasanya di jadi di Merak, di Cilegon, di Gresik, di pinggir-pinggir pantai biasanya. Di Suralaya pernah. Terus tapi juga perusahaan kita bidangnya EPC. Engineering, Programan dan Construction. Biasanya turnkey ya. Jadi ada yang punya uang misalnya kan. Iya. Ingin mendirikan pabrik petrokimia misalnya. Ya pokoknya pesannya cuma dari ownernya itu biasanya GGC ya. Atau perusahaan-perusahaan asing lainnya. Ini aja apa? Pesan ini turnkey proyek ini jadi mereka tahu-taunya udah bayar, udah selesai. Gitu. Kita ngerjakan EPC-nya dari mulai engineering sampai procurement construction. Iya. Tribuners, sebelum nanti Pak Hussein cerita banyak, ini nama programnya Ngopi Surup, jadi harus kita cicipi dulu Pak ini Pak. Oh boleh. Ini kopi dari mana nih? Ini asli Banyumas nih kopinya nih. Oh kopinya saya yang tanya. Nah ini kopi situ tuh, Batu Raden nih. Seger ya? Nah, alhamdulillah. Tribuners masih bersama Pak Bupati Banyumas, Bapak Hussein. Panggilannya Pak Hussein, Pak Ahmad Pak? Hussein. Pak Hussein ya, bersama Pak Hussein. Tadi di awal Pak Hussein sempat cerita bagaimana dulu punya pengalaman bekerja di perusahaan asing sebagai insinyur ya, di perusahaan Jepang dan Inggris. Budayanya ya Pak ya? Budayanya. Beda ya, sama disiplinnya. Ya etos kerja semuanya beda.
Kemudian setelah di perusahaan Jepang dan Inggris, beliau lompat ke Jawa Timur. Jadi sebelum ke Banyumas itu keliling-keliling. Surabaya ya? Dulu. Ya Jawa Timur kan, Jawa Timur ke Surabaya. Nah itu gimana Pak di Surabaya, cerita sedikit. Di Surabaya itu saya sebagai direktur distribusi, ya, menangani pelanggan sebanyak kira-kira waktu itu tuh 500.000 pelanggan. Kalau dibandingkan sini ya 10 kalinya dari bandingan di Banyumas besar, ya. Ya, walaupun di sana juga istilahnya BUMD, tapi dibandingkan dengan kinerja swasta itu juga sangat jauh beda. Misalnya di jam kerja aja misalnya kan. Kalau saya di perusahaan asing itu rata-rata jam 9 itu baru pulang. 9 malam ya, 9 malam baru pulang karena kerjanya banyak. Dan di perusahaan asing pun saya sudah tidak ada lembur. Nggak dapat lembur, nggak dapat. Tapi karena jam sudah kerjanya level, kan tepat ya? Saya sudah level manajer sih. Jadi nggak ada lembur, tetapi karena beban tugas dan tanggung jawab, ini rata-rata sampai jam 9 malam saya kalau kerja. Tanpa lembur. Ya, karena tanggung jawab aja. Begitu masuk kan pulangnya itu ke rumah itu selalu gelap gitu kan. Tapi begitu di PDM Surabaya itu jam 5 sudah pulang gitu. Wah, itu sampai bingung, kok ada ya rasanya siang gitu loh, merasakan setelah itu. Sekian tahun ya? Berapa lama Pak? 13 tahun? 13 ya. 13 tahun. Ya. Jadi beda lah ya. Dari jam kerja pasti beda ya. Terus dari etos kerja, cara kerja yang sistematis ya. Dan juga riset oriented, kemudian juga efektivitas dari seluruh elemen-elemen pekerja di bawah sampai atas itu ya, sinkron semuanya, tanggung jawabnya jelas, tidak ada mengkambing hitamkan dan sebagainya. Itu jauh beda ya. Tapi memang dari sisi istilahnya persaudaraan itu, dari sisi human itu sosial lebih rendah. Ya. Interaksi sosialnya. Interaksi sosial lebih rendah. Kita ya cuma berteman-teman biasa, bersaudara-saudara biasa. Tapi beda kalau sudah masuk ke BUMD dulu di Surabaya misalnya, itu sudah lebih ikatannya udah emosional, saling antara satu sama lain itu erat sekali. Tapi justru di sini karena keeratan hubungan itu seringkali malah jadi timbul kelompok-kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, faksi gitu. Karena merasa sudah satu bahagia, satu penderitaan gitu loh. Jadi merasa sepenanggung sependeritaan, sehingga ada timbul kelompok-kelompok. Di perusahaan asing tidak ada. Perusahaan asing tidak ada. Perusahaan asing ya isinya cuma kerja baik ya dapat baik, kerja jelek ya dapat jelek gitu aja. Jadi Tribuners, menarik ya cerita bagaimana beda kerja di perusahaan asing sama perusahaan kita. Memang ada plus minusnya, masing-masing pasti ada positif, ada negatif. Tapi saya pengen narik ke belakang sedikit. Tadi Pak Husein cerita kuliah di ITB ya, teknik sipil. Itu jurusan favorit waktu itu ya. Nggak mudah masuk di ITB. Udah, favorit elektro. Ya, artinya aslinya kan dari sini. Dari sini. Nah, dari sini bisa masuk tembus ke ITB Bandung tentu juga. Susah. Itu yang saya maksud. Jarang. Gimana ceritanya itu, Pak? Awal-awal kok bisa milih teknik sipil, kemudian masuk ke ITB? Apa memang cita-cita dari dulu atau kebetulan atau bagaimana? Nah, kalau masuk ITB itu saya sudah sejak SMP. Oh, memang sudah punya tujuan ya? Sejak SMP itu saya melihat menterinya Pak Harto itu rata-rata kok dari ITB gitu kan ya. Kemudian yang muncul yang bagus-bagus itu dari ITB waktu itu. Maka kemudian saya belajar tentang ITB gitu kan. Nah itu. Kemudian saya pakai strategi supaya masuk ITB itu bagaimana caranya gitu. Ya saya temuin kakak-kakak kelas yang sudah di ITB, saya tanya, oh harusnya begini.
Maka di SMA kemudian saya genjot untuk itu. Itu sudah direncanakan ya sendiri ya? Sudah dari Waktu SMP itu belum sudah. ada bimbingan belajar itu ya? Sudah sudah ada ya? Dulu namanya ada, kalau di Bandung Skalep, kalau di Surabaya IPIMS. Oh, Nih, ikut itu Pak Husein? Nah, saya buku aja, beli bukunya. Beli buku, baca sendiri? Tapi pernah tapi kan saya sudah nyiapkan semuanya dengan baik gitu loh. Jadi selama 3 tahun, bahkan 3 tahun setengah, karena waktu itu diperpanjang, SMA ada perpanjangan setengah tahun itu. Oh iya, ya, itu. ada memang ya. masa itu ya. Jadi 3,5 tahun sudah saya siapkan, saya sudah belajar sangat mateng. Terus 3 bulan terakhir saya ke Bandung. Bukan 3 bulan ya, 2 bulan lah mungkin ya, 2 bulan itu. Sebelum tes saya ke Bandung. Saya nginep di gudang buku Skalep itu. Tidur di situ? Iya, sampai berapa lama? Ya itu 2 bulan itu. Gak dimarahi sama penjaga gudang? Enggak, ini siapa saya ini? ngikut. Saya kenal sama orang yang jaga gudang situ. Jadi saya di sana, saya ikut Skalep. Iya. Skalep, terus ya ikut karena nggak punya uang, yang nggak bayar, saya ngintip-ngintip gitu, ngeliat gitu. Terus suatu saat saya bisa ikut ujian itu, nyoba kualitas saya bagaimana. Ternyata kalau itu Skalep itu kan yang ikutnya dari Jakarta, Bandung, itu. Begitu ikut tes, saya selalu di ranking 1, 2, 3 ranking. Wah, saya tes percobaan. Ya, waktu tes di Skalep itu. Terus? Sehingga saya merasa aman gitu loh, aman. Sampai berapa kali tes juga selalu di antara ratusan kok saya 1, 2, padahal itu kan seluruh Indonesia. Masuk 10 besar, 5 besar lah ya? Ya, selalu di bawah 5. Terus ketika tes? Ya sudah, saya merasa bisa semuanya. Tribuners, tadi Pak Husein sudah cerita bagaimana seorang Ahmad Husein ini rela tidur di gudang buku di Bandung 2 bulan sebelum tes masuk ITB. Karena saking pengennya masuk dan biayanya juga terbatas, dan akhirnya beliau masuk. Setelah masuk, kerja di beberapa perusahaan asing. Terus di Surabaya juga PDAM ya Pak, di sini PDAM. Nah, terus kok nyebrang ke politik awal-awal sebagai wakil bupati ya. Itu gimana ceritanya? Nah, ada mungkin satu cerita yang saya ingin sampaikan, terutama kepada anak-anak yang merasa bodoh ya, merasa susah sekali untuk bisa mengerti pelajaran dan sangat merasa tertinggal dibandingkan teman-temannya. Iya, penting Pak. Ini penting, dan itu saya alami. Loh, dulu apa merasa nggak pintar? Sangat merasa tidak pintar, sangat merasa bodoh. Karena di SD itu ya, ini cerita SD. Iya. Supaya anak-anak SD itu bisa bersemangat seperti saya. Iya. Jadi waktu SD saya itu, SD kelas 1, ini saya itu putih ya, tinggi, kampleng. Nah, jadi kampleng itu gampang jatuh gitu, ringkih, tinggi. Nah. Itu sekolah SD kelas 1, ternyata saya sudah berusaha belajar gitu ya, bukannya nakal. Saya berusaha belajar baik-baik, tapi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, sudah berkali-kali coba, ya, dimarahi ya sama orang tua gitu loh. Sama guru ya dimarahi juga, diledeki sama anak-anak lain gitu. Dibully lah ya. Bully ya. Ada dikucilkan itu loh. Kecil SD. Dan ternyata betul tidak naik. Sempat tidak naik? Tidak naik SD. Dari kelas 1 ke kelas 2? Kelas 2. Kemudian karena tidak naik, malu gitu kan, pindah ke SD sekolah lain. Itu minta pindah sama orang tua karena nggak kuat dibully terus itu? Enggak. Ya orang tua udah diskusi sama yang lain-lain, kok saya sering nggak masuk, saya sering nangis dan sebagainya kan. Jadi itu udah pindahin aja. Bayangin aja dipindah terus temannya baru lagi kan. Baru lagi. Dan saya paling tinggi lagi kan. Dan
Kalau ditunjuk selalu nggak bisa lah ya. Waduh, sengsaranya bukan main itu. Iya, ya, iya. Kemudian di situ ternyata juga nggak bisa, ya, nggak naik lagi juga. Bayangin aja. 2 kali nggak naik kelas 1. Kelas 1 itu belum bisa baca. Iya, belum bisa. Akhirnya dipaksa naik gitu loh. Nggak naik tapi kemudian dipindahin tempat lain gitu loh. Tapi naik. Naik gitu, jadi naik. Jadi pindah sekolah hanya untuk 2 kali. Iya. Jadi itu ya pindah sekolah. Pindah lagi saya udah pindah kan ini 2 kali pindah ke mana? Ke Cikawung gitu loh. Ya. Di situ juga saya susah sekali belajar, tetapi terus berusaha dengan sangat kuat, sangat luar biasa ya. Terus mencoba lah, pokoknya saya jiplong gitu loh. Akhirnya bisa ya. Bisa baca itu kelas 4 itu. Baru kelas 4 baru bisa baca bisa tulis. Membaca tulisan lancar kelas 4 SD. Iya. Kelas 4 SD. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 4 itu tersiksa itu. Jadi karena sudah bisa baca, terus bapak saya punya pemikiran yang lebih luas lagi, dipindah ke SD Teladan di Karangklesem. Jadi saya pindah SD 1, 2, 3, 4 kali saya. 4 kali pindah SD. Terus karena nggak naik-naik, nggak bisa ngikutin pelajaran. Kelas 4 pindah ke Karangklesem. Nah, begitu Karangklesem, saya sudah bisa baca tulis, dan pada prinsipnya kan saya bukan orang yang nakal dan bukan orang yang malas. Jadi saya terus berusaha. Akhirnya saya kelas 6 bisa ngejar semuanya. Saya malah jadi juara. 2 orang. Nah, 2 orang. Nilainya sama itu. Terus saya karena ini juara, saya bisa masuk SMP 1. Masuk SMP 1 Purwokerto. Terus saya dari sini juga karena sudah bisa menyesuaikan diri, saya masuk SMA 1 juga. SMA 1 juga. Nah, di SMP 1 saya sudah punya cita-cita ITB itu. Terus SMA 1 tinggal lagi rajinnya luar biasa untuk mendapatkan ITB. Saya itu malam itu jam 2 hampir selalu bangun saya. Dan selalu belajar sampai subuh. Tiap hari? Dan kalau kemana-mana itu saya tidak pernah bawa buku. Bawa apa? Bawa buku. Kalau nggak bawa buku, bawa catatan. Selalu belajar. Ke toilet pun saya masih belajar. Itu selama tidur bertahun-tahun pun ya waktu SMA itu. SMA 3 tahun. Jadi belajar itu sehingga pokoknya tujuannya harus ITB. Sampai kemudian nggak pernah daftar ke lain. Satu tok itu. Cuma ITB. Kalau waktu itu sudah punya tekad, kalau tidak masuk ITB lebih baik nggak usah sekolah gitu. Dan akhirnya tercapai. Iya, akhirnya tercapai. Jadi Tribuners, tadi ada pesan dari Pak Husein, kalau Tribuners merasa tidak pintar, jangan putus asa. Siapa yang menyangka anak yang dulu SD 2 kali tidak naik kelas. 2 kali tidak naik kelas, 4 kali pindah sekolah ya di kelas 1-nya. Kemudian baru bisa membaca tulisan kelas 4 ya. Akhirnya lulus teknik sipil dari ITB, bekerja di perusahaan Jepang dan Inggris, dan sekarang jadi bupati. Tentu saja teman-teman SD dulu yang bully itu kaget juga mungkin kalau sekarang. Ya enggak lah. Dulu kan bulinya kan tidak seperti sekarang. Kalau dulu kan bulinya cuma enggak pernah diajak bicara gitu loh. Nah, didiemin, cuekin. Ya. Masih banyak teman-teman sekolah sekarang yang masih silaturahmi. Masih banyak. Ingat ya, ini ingat. Kamu dulu yang nggak naik gitu ya. Ya, yang mana jadi bahan ledekan itu aja. Tapi justru Pak Husein itu menjadikan itu motivasi yang membuat belajarnya memang berlipat ya dari orang luar biasa. Saya kalau belajarnya luar biasa, rajinnya luar biasa. Dan berakhir kelas 6 ranking 1 ya. Ranking 1 bersama 2 orang itu. Pak, ngopi dulu Pak, nanti kita lanjut lagi. Ya. Nah, tapi SMA juga pernah saya uji coba. Jadi SMP kan saya istilahnya masuk ke ranking itu bukan ranking 1, 2 atau 3 ya. Artinya
Ya rankingan rata-rata 70%, 80% gitu loh. Jadi tidak terlalu pandai tapi juga tidak bodoh ya. SMP. Tapi kemudian saya uji coba kepada diri saya sendiri waktu masuk SMA. Saya sudah pengen coba. Ini kalau kemen masuk ITB, masih saya harus bisa buktikan saya itu yang bisa terbaik di SMA gitu kan. Sehingga kelas 1 itu saya buktikan betul. Rajinnya luar biasa, pelajaran belum ada, saya pelajari. Semua yang akan dipelajari, saya pelajari dulu. Setelah belajar pun saya berkali-kali ulangi. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya bisa menjadi juara gitu kan. Dan kelas 1 itu, kelas 1 SMA itu betul Pak. Orang di teman-teman SMA itu terkejut tuh. Husen dulu SMP-nya biasa saja, kok SMA-nya bisa nilainya 100 semuanya gitu loh. Nilai 10 semuanya. Dulu nggak naik-naik, nggak bisa baca. Enggak, yang teman SMP loh. Itu kan biasa-biasa saja. Begitu masuk SMP kelas 1 itu, saya nilainya 10 semuanya. Ya, rapot itu. Jadi saya juara memang. Nah, setelah kelas 1 SMP kelas 1 itu saya juara itu. Wah, saya sudah buktikan sudah ayam. Wah, ini kira-kira masuk ITB juga kalau saya berusaha juga pasti bisa gitu. Iya. Kelas 2 saya sudah belajar banyak Pak. Kelas 2 saya belajar contoh-contoh soal, belajar ujian-ujian, ya? buku-buku itu tebal-tebal sini saya lalapin semuanya Pak. Pelajaran SMA enggak saya pedulikan. Iya. Sehingga kemudian pun kelas 2, kelas 3 nilainya juga tidak juara lah. Biasa-biasa aja, bagus tapi fokusnya tidak kan sudah ITB, ke tes. Iya. Karena waktu masuk namanya dulu itu Skalu atau Perintis 1 itu hasil tes, bukan dari ijazah. Bukan dari nilai. Ijazah enggak ada gunanya waktu itu. Tes lagi itu ya. Dulu enggak ada ijazah, itu enggak dilihat sama sekali. Iya. Jadi kalau nilainya ijazahnya bagus pun enggak ada artinya. Sehingga saya fokus ke tes saja. Itu kan saya sudah dapat informasi dari senior saya waktu itu, saya udah ketemuin itu masuknya gimana, tes saja. Ijazah ada pengaruhnya? Nggak ada. Ya sudah, tes saja, saya belajar tentang tes itu. Strateginya saya begitu dulu. Iya, baik Tribuners, tadi udah cerita masa kecil, masa kerja di swasta. Seperti kita tahu Pak Husen ini menjadi bupati ya. Kalau bupati di Banyumas ini sejak 2016 ya. Bupati. 2013. Oh, bupatinya 2013. Saya sudah 2 periode. Oh iya, 2013 sampai 2018. 18. Kemudian 2018 sampai sekarang, sampai insya Allah 2023. Nah, ini bagaimana proses transisi dari sebagai profesional di perusahaan kemudian masuk ke sebagai politisi. Ceritanya gimana nih? Jadi kalau yang dari perusahaan asing ke BUMD itu saya terkejut memang. Terkejut dengan pola kerja, cara berpikir kelompok-kelompok, apalagi sampai ada geng-gengan, kemudian lebih mengarah kepada rasa sosial di antara kita ya. Kemudian juga sudah ada ranah-ranah istilahnya antara satu sama lain itu saling bisa memojokkan karena motivasi tertentu itu. Udah mulai di Surabaya saya sudah kaget gitu loh. Kok gini ya orang kerja ya gitu loh. Saya sebetulnya di dalam hati itu bereaksi gitu loh, karena sangat beda dengan profesional perusahaan asing. Ya, sangat beda. Tetapi kemudian saya lama-lama bisa memahami, kemudian larut saya. Jadi cara-cara profesional itu tetap ada, tetapi kemudian kepada cara-cara birokrasi yang toleransi, birokrasi yang kemudian apa istilahnya lebih mengarah kepada menghormati orang lain satu sama lain, kemudian persaudaraan itu ya sudah, karena ini menjadi salah satu cara kerja untuk mensupport teamwork ya. Akhirnya ya saya memahami dan saya kemudian bisa mengerti, kemudian saya udah mulai larut gitu mulai loh. Enjoy.
mulai menikmati. Saya rasa jadi orang birokrasi itu bersyukur ya. Karena nikmat sekali sebetulnya dibandingkan dengan orang swasta. Nikmatnya di mana, Pak Husin? Nikmatnya itu ya apa ya? Punishment jelas relatif sangat tidak sekejam kecil. swasta. Ya. Kalau swasta kan punishment-nya sangat ketat sekali. Punishment-nya jelas. Resiko dipecat itu gampang. Di PNS mana ada dipecat? Jarang ya kalau tidak fatal. Kalau sana di swasta itu bisa ada sistem like dislike-nya antara pimpinan, apalagi kalau perusahaan asing ya. Itu bisa terjadi. Kalau pimpinan perusahaan itu tidak suka itu, belum berprestasi juga sering kali ini. Tapi kalau di sini kan enggak, jadi beda. Tapi kalau masalah kinerja, masalah istilahnya hasil kerja dan tim apa istilahnya manajemen cara kerja yang saling mensupport satu kampus dari bawah sampai atas. Jadi perusahaan asing itu tempatnya orang berprestasi secara individualis, secara pribadi-pribadi kelihatan tampil di perusahaan asing jelas. Kalau di kita itu gotong royong lah istilahnya, banyak gotong royong. Masih ada toleransi gitu ya. Itu beda. Tapi saya bisa katakan nikmat di birokrat dibandingkan di swasta. Tuh. Untuk kehidupan ya, untuk kehidupan berkeluarga itu nikmat di birokrat. Iya. Nah, sekarang kita bicara Banyumas nih kan, ini sudah periode kedua Pak Husin di Banyumas. Kalau periode pertama ya mungkin sudah banyak lah ya cerita sukses dari Banyumas di periode pertama. Saya kan dari wakil, jadi saya sebelumnya udah tiga tahap ya. 2007, 2008 wakil, kemudian 2013 bupati. Nah, kalau menurut sudut pandang Pak Husin, sekarang ini Banyumas kira-kira inginnya ke depan ini seperti apa? Ya sebetulnya itu harus mengerti apa yang dimaui oleh masyarakat dan harus tahu ilmunya, tidak hanya sekedar ucapan saja. Artinya saya ingin membuat masyarakat sejahtera, makmur, sentosa. Tapi nggak tahu caranya. Tapi nggak tahu caranya. Tolak ukurnya apa? Betul. Ukurannya apa? Cara menilainya apa? Asal kerja aja kan. Maka harus tahu gitu loh bahwa kita parameter dari kerja itu apa? Satu ya, pasti pertumbuhan ekonomi kan? Orang boleh bicara bahwa saya telah membangun ini, bangun itu, perbuat ini, tapi pertumbuhan ekonomi gimana? Indikatornya. Indikator itu harus dimengerti. Dan apa yang membuat pertumbuhan ekonomi menjadi baik ya. Kemudian juga masalah ini apa IPM, indeks pembangunan manusia. Ini kan menyangkut keseluruhan baik pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ini sebetulnya apa parameternya dan penilaiannya itu mana yang dianggap normal, mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap gagal gitu. Harus ngerti ilmu tentang IPM. Kemudian terus bagaimana dengan misalnya kesenjangan sosial ya. Itu kenapa ada si kaya dan ada si miskin itu terlalu jauh dan bagaimana cara mendekati supaya tidak terlalu jauh. Kemudian juga masalah kemiskinan ya. Kemiskinan orang telah bekerja banyak tapi kemudian tidak tahu bahwa apakah orang kita kemiskinannya itu berkurang atau tidak gitu kan. Nah, kita mesti harus tahu itu angka kemiskinan, kemudian juga yang lain-lain parameter seperti itu. Nah dari situ maka kemudian kita melihat tolak ukur dari mulai 2013 misalnya tentang kemiskinan. Gimana? Apakah kita itu berhasil atau tidak? Lihat aja di pertama kali masuk saya 23%. 23%? 2013? Iya. Itu di Jawa Tengah udah ranking berapa itu? Bawah ya? Di bawah tapi tidak terlalu bawah gitu loh. Kita masih ada banyak yang lebih tinggi dari itu waktu itu. Tapi kemudian turun sampai kemarin itu sebelum pandemi sudah 12,5. Dari 23 sampai
12,5. Ya, Hampir 12,5. 10%, luar biasa. Iya, itu genjotnya itu kan harus tahu caranya. Mana simbol-simbol yang bisa membuat itu semuanya. Nah, seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah kan cuma sekitar 5%, 4% ya. Ya. Di nasional juga segitu. Banyumas? Tapi kemudian Banyumas bisa 7 gitu kan. 7%. 7%. Lah bagaimana mempertahankan 7% itu atau justru semakin naik? Ini kan harus tahu apa parameter dan simbol-simbol yang membuat pertumbuhan ekonomi itu tinggi, apakah di swasta, apakah di JNP-nya atau di proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah atau di bidang pertanian atau perdagangan atau niaga dan sebagainya. Faktor-faktor yang mendorong itu yang mana? Kemudian yang bisa menjadikan alat ungkit paling cepat mana gitu kan? Apakah pariwisata? Apakah kemudian di wisata pariwisata supaya ungkitannya cepat itu apakah di budayanya atau di lokasinya ataukah diakses untuk swasta itu kemudian bisa bertumbuh swastanya atau justru di pertambangan gitu kan? Itu harus dilihat itu satu-satu. Maka kemudian ternyata simbol ini baru itu yang didorong. Yang bisa istilahnya menjadi pendorong cepat. Maka saya yang simbol ini saya percepat. Yang lain kita pertahankan. Dan lain sebagainya seperti misalnya tentang bagaimana yang menjadi masalah angka misalnya yang sederhana aja. Kematian ibu hamil kan jadi indikator. Salah satu indikator kan. Misalnya kematian ibu hamil kok bisa sampai 35 1 tahun gitu kan. Tinggi ya. Tinggi. Nah, tapi kemudian tidak hanya segera melihat angka itu, tapi angka ini sebabnya apa? Kemudian ditarik ke belakang. Ternyata misalnya ini ada eklamsia, ternyata ini pendarahan, ternyata ini kurang gizi dan sebagainya. Maka dari situ yang menjadi faktor penyebab paling banyak apa, gitu kan? Dan kita tidak bisa bekerja sendiri, maka kemudian kumpulkan misalnya dokter-dokter spesialis kandungan, kita diskusi, bagaimana mengatasinya ini, maka harus digenjot ini. Digenjot ini alatnya apa? Alatnya harus punya. Digenjot ini harus vitamin ada. Digenjot ini harus kunjungan harus tetap ada. Digenjot ini aturannya di bawah harus ditata. Digenjot ini anak ini kita rombak semua itu bersama. Jadi ilmu ini penting. Ilmu penting, kerjasama penting, ya, dan teamwork penting. Itu akhirnya begitu ini jalan, set dari 35 langsung turun plus 22. 22 plus kemudian sampai 10 gitu sampai loh. 10 dari 35. Iya, itu. Iya. Ini kan indikator seperti itu. Jadi bekerja itu tidak asal bekerja tapi harus tahu filosofi, uratnya, permasalahannya dan ilmu untuk membuat tenaga sedikit tetapi hasilnya berkali-kali lipat. Misalnya batu yang besar kan tidak mungkin diangkat dengan ini, Pak. Itu ya pakai alat ungkit gitu loh. Jadi batu yang besar ya harus dikerjakan dengan sesuatu yang bisa melipat gandakan kekuatan kita. Gitu. Ya. Jadi Tribuners itu tadi ya ini namanya memang kalau insinyur berpikirnya sistematis. Bagaimana Pak Husein tadi bilang misalnya ya kita bisa saja bilang sukses membangun sebuah wilayah, tapi indikatornya apa, ukurannya apa, cara kerjanya bagaimana, itu tadi yang diterapkan di Banyumas sehingga beberapa indikator yang menunjukkan pembangunan itu berhasil luar biasa ya. Angka kemiskinan dari 23% sebelum pandemi berubah disulap menjadi 2013 ya, 2013 ya. 23% sebelum pandemi menjadi 12,5%. Kemudian indikator lain misalnya kematian ibu hamil dari 35 per tahun turun terus menjadi 10 dan berbagai indikator lain. Nah, itu tadi bisa jadi inspirasi untuk daerah-daerah lain di Jawa Tengah bagaimana membangun harus jelas arahnya, jelas caranya dan hasilnya. Harus punya ilmu. Harus ada ilmunya. Baik Pak Husein, kita lanjut dengan kalau di Ngopi Surup ini ada tantangan namanya quick question. Jadi pertanyaan cepat.
Jadi nanti saya sebutkan dua. Jawabannya ngawur ya, cepat. Nah, enggak, saya sebutkan dua kata. Nanti Pak Husen pilih salah satu. Nah, nanti kita coba. Ngapa gue? Oke, nanti lihat kamera Pak Husen. Nanti saya bacakan. Tradisional atau modern? Modern. Partai atau rakyat? Rakyat. Pendidikan atau kesehatan? Kesehatan. Wisata alam atau buatan? Alam. Mendoan atau Nopia? Mendoan. Nasionalis atau religius? Nasionalis. Buruh atau investor? Buruh. Masak atau dimasakin? Masak. Nah, luar biasa. Ini lancar sekali dan pilihannya apa? Mantap semua, nggak ada yang ragu-ragu. Apa hasilnya apa? Kesimpulannya? Ini saya mau tanya dulu alasannya beberapa ya. Yeah. Misalnya tadi tradisional atau modern. Manusia harus modern, harus berubah. Harus selalu manusia itu tidak mungkin tidak modern, itulah. Nah, cuma tradisional itu adalah basic aja. Ya. Itu yang harus dipertahankan. Basicnya adalah kultur alami, kultur kebudayaan seperti orang Jepang itu loh. Modern terus tetapi menghormati budaya. Jadi tapi utamanya harus modern gitu loh. Kalau kita tradisional terus, modernnya ditinggal, nanti tradisional terus. Tapi kalau modernnya jalan, tradisional bisa ngikuti gitu. Jadi kalau hanya tradisional yang dijalankan, modern tidak akan pernah kena. Tapi kalau modernnya di depan, tradisionalnya ikut ke bawah. Ya, jadi dibalik pertanyaan cepat tadi ternyata alasannya oke juga. Nah, ini ada beberapa orang yang ragu-ragu nih, tapi tadi Pak Husen mantap sekali. Nasionalis atau religius? Nasionalis. Nah, itu kenapa? Religius itu orang terlalu banyak religius, agama terlalu religius selalu banyak, tapi nasionalis itu satu. Menyatukan semua religius. Gitu. Oh, jadi alasannya nasionalis ini di dalamnya sudah tercakup. Sudah di dalam. Ya. Religius yang menjadikan Indonesia ya. Iya. Oke. Satu lagi nih. Ini juga agak berbeda tadi. Masak atau dimasakin? Masak. Suka masak, Pak Husen? Suka saya. Masak sendiri. Apa masakan yang masak itu riset. Loh. Nah, kalau dimasakin itu cuma makan, menikmati. Kalau masak itu bisa membuat apa saja, bisa melayani apa saja. Dan ini juga merupakan watak daripada seorang yang selalu ingin berubah dan ingin membuat sesuatu beda. Kalau dimasakin kan dapatnya itu saja. Kalau kita masakan bisa masak apa saja yang kita mau nih. Melayani apa saja. Jadi dibalik masak atau dimasakin saja ternyata ada filosofinya ya. Ada filosofinya. Baik, luar biasa Pak Husen, Tribuners. Itu tadi obrolan kita. Yang lain apa tadi? Belum itu. Yang lain, oke, ini tantang lagi ya. Yang lain ada pendidikan atau kesehatan. Kesehatan. Pendidikan orangnya pintar tapi mati semuanya dari gunanya. Tapi kalau sehat nanti gampang jadi pintar. Iya. Iya dong. Iya. Kesehatan adalah nomor satu. Iya. Itu. Lagi tadi bentar. Buruh atau investor? Itu biasanya sulit juga orang. Buruh. Investor banyak, ada buruhnya gimana? Anda bisa kerja. Tapi kalau buruhnya pintar-pintar, investornya dapat untung. Gitu. Kalau buruhnya taat, investornya untung. Jadi paling pentingnya buruh. Buruh itu adalah komponen terbanyak paling menentukan daripada produktivitas. Investor itu cuma uangnya saja. Tapi kalau buruhnya pintar-pintar, buruhnya pandai-pandai, buruhnya itu bisa kerja produktivitas, investor pasti akan mendapatkan keuntungan. Iya. Jadi dan Tribuners, makmur itu. Ya, Tribuners, sekarang percaya kan dulu bagaimana Pak Husen yang sempat tinggal kelas menjadi ranking 1 di kelas 6, beliau bisa menjawab semua pertanyaan dengan lugas, alasannya tepat dan cerdas. Baik Pak Husen, terima kasih sekali atas waktunya. Banyak sekali inspirasi yang bisa didapatkan dari Bupati Banyumas, Bapak Insinyur Husen. Kita ketemu lagi di program Ngopi Suruh berikutnya bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Terima kasih. Salam Tribun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Husen.